Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Baik sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang filsafat Islam. Sebagai introduction, minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang filsafat Islam. Sekarang agak lebih terstruktur ya, tentang apa itu filsafat Islam, objek kajian filsafat Islam. Baik teman-teman sekalian, apa itu filsafat ya? Jadi filsafat Islam itu terbuat dari dua kata ya. Kata yang pertama filsafat, yang kedua Islam. Jadi filsafat Islam ya. Apa itu filsafat? Jadi secara sifatnya orang yang berfilsafat itu sifatnya berpikir logis ya, logis, masuk di akal, terus kemudian radikal itu sampai ke akar-akarnya, terus kemudian sistematis, runtut gitu ya, dari awal A, B, C, D runtut, selanjutnya kritis dan mendalam gitu ya. Jadi filsafat itu pada umumnya begitu ya, berpikir secara logis, radikal, sistematis, kritis, dan dalam. Radikal itu maksudnya sampai ke akar-akarnya ya, bukan radikal kekerasan artinya, tapi radikal yang berarti sampai ke akar-akar. Itu namanya filsafat. Ya, secara etimologis atau secara bahasa, filsafat itu terbuat dari dua kata juga ya ternyata. Yang pertama, philen ya, philen atau artinya mencintai, kalau sophos artinya kebijakan atau kearifan ya. Jadi filsafat itu artinya orang yang mencintai kebijaksanaan. Jadi kalau Al-Farabi beliau mengatakan filsafat itu itharul hikmah. Ithar itu mencintai, al-hikmah itu kebijaksanaan. Jadi salah ya orang yang mengatakan filsafat itu adalah kebijaksanaan. Tapi filsafat itu adalah orang yang menuju kebijaksanaan. Orang yang mencintai kebijaksanaan. Begitu ya. Memang ada orang yang seperti itu, ada para filosof yang mendefinisikan al-falsafatu hiya al-hikmah. Filsafat itu adalah kebijaksanaan, bukan ya. Tapi al-falsafatu hiya muthirul hikmah, orang yang mencintai kebijaksanaan. Jadi oleh karena mencintai kebijaksanaan, maka jalan untuk mencari kebijaksanaan, kebijaksanaan itu kita artikan secara bebasnya adalah kebenaran yang sejati ya. Jadi kebenaran sejati, kebijaksanaan itu sebenarnya bisa dicapai oleh berbagai aspek ya. Satu, bisa melalui ilmu ya, bisa melalui sains ya. Yang kedua, bisa melalui filsafat ini. Yang ketiga, bisa melalui tasawuf. Ini hubungan antara tasawuf, filsafat, dan ilmu atau sainsnya. Jadi kalau sains pada umumnya, seperti yang sudah saya jelaskan, itu bisa diambil secara dipelajari secara bayani ya. Ada istilahnya epistemologi dalam suatu ilmu, atau bahasa Arabnya itu madarikul ulum. Dalam madarikul ulum itu ada 3 ya epistemologi. Yang pertama adalah bayani. Nah, bayani ini sifatnya yang tekstualis, jelas, ada bukti empiriknya. Itu namanya bayani. Nah, melahirkan ilmu ya. Yang kedua ada burhani. Kalau burhani ini sifatnya logis. Nah, filsafat itu sifatnya logis. Yang terakhir adalah irfani. Irfani ini intuisi. Jadi
Orang yang memiliki perilaku tertentu atau suluk tertentu, akhlak tertentu, maka dia akan mendapatkan kebenaran yang sejati versi ilmunya, versi hikmah itu. Jadi sekali lagi filsafat itu adalah bagian atau cara untuk mendapatkan kebenaran yang sejati. Menurut filsafat, melalui metode yang tadi saya jelaskan, melalui metode berpikir secara radikal, sistematis, kritis, mendalam, logis. Jadi yang dipakai adalah logika ya. Logika, beda dengan tadi ilmu atau sains, itu yang dipakai adalah bukti empiriknya. Wah, bukti empirisnya, mana buktinya, dalilnya dari mana, begitu ya, dalil teksnya dari mana. Terus kalau yang tasawuf, yang irfani itu sudah suprarasional. Jadi misalnya kalau orang yang kesurupan, terus kemudian dikasih air putih, tiba-tiba sembuh kesurupannya, itu secara logika nggak ada hubungan antara minum dengan kesurupan dan seterusnya, gitu ya. Oke, jadi filsafat itu menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua Aristoteles, murid Plato. Ini coba lihat hitungannya, Plato itu 427 sampai 347. Jadi kalau sebelum Masehi itu semakin kecil itu berarti semakin dekat ke sini ya. Jadi lahir 427, wafat 347. Itu semakin ke sini, semakin baru berarti ya. Oke, nah Aristoteles 384 sampai 322 ini muridnya Plato. Beliau mengatakan filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Oke, coba kita bayangkan ya, ketika kita melihat lemari, ya, ketika kita melihat lemari, definisi lemari itu apa sih? Lemari itu apa sih? Ternyata si A mengatakan lemari itu adalah tempat untuk menyimpan baju. Lemari itu adalah yang dicat warna anu, terbuat dari kayu anu, terbuat dari besi anu, terbuat dari seng anu, dan seterusnya. Terus ditambahi dengan kaca tertentu dan seterusnya, itu ternyata sifat-sifatnya aja. Substansi dari lemari itu apa? Lemari itu sebenarnya apa sih? Oke, itu sifatnya abstrak ya, abstrak. Inilah perbedaan sains dengan filsafat itu. Jadi filsafat itu sifatnya abstrak ya, abstrak, tidak terlihat. Nah, menurut Al-Farabi, filosof muslim terbesar sebelum Ibnu Sina menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang wujud bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Oh, itu bagus sekali ya. Nanti objek kajiannya ada 3 ya nanti ya. Nah, arti filsafat secara etimologis kesimpulannya adalah filsafat itu philos dan sophia ya. Philos dan sophia. Jadi philos itu artinya mencintai, sophia itu artinya kebijaksanaan atau wisdom ya. Nah, secara terminologis filsafat itu adalah metode berpikir terhadap kelompok masalah, kelompok teori, analisis kritis terhadap bahasa pengetahuan, dan pemahaman yang komprehensif. Itu sangat mendalam. Misalnya begini, saya sudah jelaskan bahwa filsafat Islam itu bukan lahir dari Yunani ya, bukan lahir dari Yunani. Terpengaruhi ya, tetapi sebelum filsafat Yunani masuk ke dunia Islam pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, Bani Abbasiyah itu kan, itu filsafat Islam sudah mapan dengan adanya ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ini semakin mengokohkan ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu teologi atau ilmu kalam ya, dan ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih ini sangat terpengaruh oleh ilmu bahasa, dan ilmu bahasa ini yang membuat mengokohkan filsafat Islam. Adanya takwil, adanya kias, itu adalah bagian dari filsafat.
bagian dari bahasa Arab ya, yang kemudian melahirkan tunggal Islam. Misalnya begini, yadullahi fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Nah, secara filosofis, itu Tuhan itu tidak mungkin memiliki tangan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Makhluk memiliki tangan, Tuhan punya tangan, tidak mungkin. Tuhan memiliki bentuk yang sama dengan makhluk, karena Tuhan itu wajib mukhalafatul lil khawadisi. Makhluk itu sifatnya tajsim, memiliki jisim. Tuhan itu mustahil memiliki jisim karena Tuhan tidak mungkin sama. Logikanya adalah secara mendalamnya, jika Tuhan memiliki kesamaan dengan makhluk, jika Allah memiliki sama dengan makhluk, sedangkan makhluk itu sifatnya baru, ada yang menciptakan, maka Tuhan juga memiliki sifat baru dan ada yang menciptakan. Nanti kemudian jika Tuhan baru ada yang menciptakan, maka akan ada yang menciptakan Tuhan. Yang menciptakan Tuhan, ada lagi yang menciptakan Tuhan, ada lagi yang menciptakan Tuhan terus. Makanya jadi jadi kayak rantai ya, rantai-rantai tasalsul begitu dalam bahasa Arabnya, itu mustahil di dalam ilmu. Maka kesimpulannya, yadullahi fawqa aydihim, tidak boleh diartikan tangan Tuhan di atas tangan mereka, tetapi yadullahi fawqa aydihim wajib secara akal itu ditakwil. Bagaimana cara mentakwilnya? Takwilnya adalah kudratullahi fawqa kudratihi, kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan para makhluk yang lainnya. Begitu, ini berpikir kritis ya, berpikir kritis, sistematis, dan sampai ke akar-akarnya, ketemu begitu ya. Misalnya apalagi? Misalnya di dalam ilmu nahwu, ada ilmu nahwu al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu, kenapa dibaca al-kalamu? Enggak dibaca al-kalami, tidak dibaca al-kalama, enggak dibaca al-kalam lagi ya. Ternyata al-kalamu mubtada'un wa huwa marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Al-kalamu itu ada di depan, sifat, maka memiliki posisi mubtada. Mubtada itu dirofakkan dengan ibtida, ciri rofanya dengan domah. Kenapa ditandai dengan domah? Ya karena isim mufrad. Begitu, itulah pemikiran yang mendalam. Terus kemudian aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka ada yang bertanya, mana dalilnya bahwa salat itu wajib? Di Al-Quran tidak ada kata-kata salat wajib, yang ada itu aqimus shalah. Ternyata ini usul fikih berjalan berdasarkan rel filsafat yang murni. Bagaimana caranya? Aqimu amrun wal amru idza utliqa yansarifu lil wujub fa iqamatus shalah wajibatun. Aqimu itu terbuat dari fi'il amar. Fi'il amar jika tidak ada embel-embel yang lain, tidak didahului dengan larangan, tidak memiliki arti tidak memiliki arti hinaan, tidak memiliki arti istidraj dan seterusnya, maka itu menunjukkan wajib. Faiqamatus shalah wajibatun. Maka mendirikan salat itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan as-sholatu wajibatun, tetapi menggunakan aqimus shalah. Tetapi dengan aqimus shalah kita tahu bahwa mendirikan salat hukumnya wajib. Nah, itu cara kerja filsafat itu begitu ya. Jadi orang yang mengatakan filsafat Islam itu lahir dari Yunani itu salah ya, itu salah. Terpengaruh iya, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi itu terpengaruh oleh filsafat Yunani. Itu terpengaruh saja, tapi beliau ini memiliki corak filsafat yang berbeda dengan corak filsafat Yunani. Seperti yang saya jelaskan tadi, Aristoteles muridnya Plato.
Ternyata Aristoteles berbeda corak pemikirannya dengan Plato, begitu ya. Nah, begitu tadi ciri-ciri berpikir filsafat tadi radikal itu sampai ke akar persoalan ya, sampai ke akar persoalan. Misalnya gini, apakah Tuhan itu memiliki awal? Oke, apakah Tuhan itu memiliki awal? Tidak, Allah itu memiliki sifat qadim. Qadim itu tidak ada awalnya, tidak ada awalnya. Bagaimana cara logika berfilsafat berjalan? Kalau Allah ada awalnya, pasti Allah ada ujungnya. Setiap yang ada ujungnya itu adalah yang lemah. Setiap ada ujungnya pasti rusak. Maka kalau Tuhan rusak, itu mustahil. Hukumnya tidak akan ada alam semesta. Yang kedua adalah kritis, tanggap terhadap persoalan yang berkembang. Nah, itu kritis itu berpikir kritis seperti tadi ya. Banyak sekali ya. Yang selanjutnya rasional, tapi rasionalnya sekali lagi rasionalnya sifatnya akli, yang sifatnya abstrak. Nah, bukan rasional yang sifatnya konkret ya. Nah, berbeda dengan sains ya. Sains juga rasional, tapi rasionalnya sifatnya kelihatan ya, kelihatan. Misalnya gini, misalnya minuman A dicampur dengan minuman B maka menghasilkan sesuatu gitu ya. Itu kan kelihatan. Secara logika sains dapat dimengerti ya. Tapi kalau filsafat enggak kerjanya kayak gitu. Makanya dalam buku-buku filsafat gambarnya orang yang merenung kayak gitu ya, memegang kepalanya ya, begitu ya. Berbeda dengan sains. Kalau sains itu orang yang diam di lab gitu ya, di lab gitu ya, mencampur sesuatu menghasilkan sesuatu gitu ya. Itu orang yang sains. Sama juga di dalam Islam juga ada ilmu hadis, ilmu fikih, semuanya itu sifatnya sama seperti sains, dibuktikan ya. Saya mendapatkan hadis dari A dari B dari C dari D, terus sampai ke kami Rasulullah SAW. Ada bukti fisiknya, bisa diteliti melalui forensik hadis dan seterusnya, begitu ya. Seterusnya konsisten, berpikir lurus, tidak berlawanan. Terus kemudian sistematis, metodis, komprehensif, dan menyeluruh. Ya, orang yang ahli filsafat itu berpikirnya harus lurus, tidak boleh mengambil kesimpulan yang salah. Misalnya, Menteri Anu menyukai ikan ya, menyukai ikan. Itu kita tidak boleh mengambil kesimpulan Menteri Anu tidak menyukai daging. Kenapa? Karena tidak ada teks yang menjelaskan bahwa Menteri Anu tidak memiliki daging. Mungkin Menteri Anu menyukai ikan juga menyukai daging juga, cuma tidak disebutkan. Gitu ya, itu berpikir yang yang lurus ya, tidak berlawanan. Nah, sekarang filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang meliputi Allah, alam semesta, wahyu dan akal agama dan filsafat. Ahmad Fuad Al-Ahwani ya. Filsafat Islam adalah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Ini intinya begitu aja ya, berpikir sistematis, radikal, komprehensif, dan seterusnya. Ini tentang Islam. Nah, objeknya ini hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, dan hakikat manusia. Jadi teman-teman sekalian, pemikir-pemikir Islam setidaknya ada berapa ya? Ada 5 ya, tokoh-tokoh filosof Islam. Ada yang pertama Al-Kindi, ya, Al-Kindi. Yang kedua siapa? Al-Farabi. Yang ketiga Ibnu Sina. Yang keempat Ibnu Rushd. Yang kelima Imam Ghazali ya. Ini kita harus paham betul 4 pemikiran filosof ini. Pemikiran filsafatnya ya, bukan pemikiran yang lain. Karena Imam Ghazali itu selain beliau filosof, beliau juga ahli fikih
Beliau juga ahli tasawuf, ya, ahli tasawuf, penulis Ihya ya. Tetapi kita analisis berdasarkan perspektif filsafatnya, karena buku-buku filsafatnya banyak ya. Yang paling fenomenal adalah Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Nah, perancuan para filosof itu lahir dari buku sebelumnya yang beliau tulis, yaitu Maqasidul Falasifah. Maqasidul Falasifah kemudian dianalisa melalui ilmu mantik yang namanya Mi'yarul Ilmi ya, neraca ilmu. Setelah Mi'yarul Ilmi, maka lahirlah Tahafutul Falasifah. Nah, objek material yang dibahas di dalam filsafat Islam ini adalah yang pertama adalah tentang ketuhanan. Jadi yang dibahas Tuhan semua, ya. Yang kedua hakikat alam semesta. Hakikat alam semesta bukan alam semesta yang dimaksud bukan alam semesta yang sifatnya apa tuh? Yang sifatnya kelihatan di sini ya, kelihatan. Tapi maksudnya alam semesta ini, apakah alam semesta ini diciptakan atau tidak, siapa yang menciptakannya, dan seterusnya ya. Bagaimana proses penciptaan alam semesta ini. Yang selanjutnya adalah hakikat manusia. Baik teman-teman sekalian, kita harus semangat ya di dalam mengkaji filsafat Islam ini ya. Oke, selanjutnya saya akan membagikan materi filsafat Islam ini ya. Ini silabusnya ya. Nah, filsafat Islam. Nah, tadi pengantar perkuliahan, cakupan target, metode, evaluasi, pengantar filsafat Islam sudah kita lalui bersama ya, pertemuan pertama dan pertemuan kedua hari ini ya. Jadi selanjutnya, tadi saya jelaskan yang sangat harus kita pahami, pemikiran para filsafat itu setidaknya 5 ya. Satu Al-Kindi, 2 Al-Farabi, 3 Ibnu Sina, 4 Ibnu Rushd, kelima Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali dulu ya, Al-Ghazali dan Ibnu Rushd ya. Oke, lagi satu siapa? 1 Al-Kindi, 2 Al-Farabi, 3 Ibnu Sina, 4 Al-Ghazali, 5 Ibnu Rushd. Ini yang sangat berpengaruh di dalam dunia filsafat Islam ya. Jadi teman-teman sekalian, ini materi yang akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi kita akan membuat berapa kelompok nih. Kelompok 1 Al-Kindi ya, kelompok 2 Ar-Razi, kelompok 3 Al-Farabi, kelompok 4 Ibnu Miskawai, kelompok 5 Ibnu Sina, kelompok 6 Al-Ghazali, kelompok 7 Suhrawardi Al-Maktul, kelompok 8 Ibnu Majah, kelompok 9 Ibnu Tufail, kelompok 10 Ibnu Rushd, kelompok 11 Nasiruddin At-Tusi. Jadi dibagi 11 kelompok ya. Dibagi 11 kelompok. Nah, Suhrawardi Al-Maktul itu Suhrawardi yang Al-Maktul yang terbunuh ya. Karena Suhrawardi ada 2 nanti, jangan tertukar ya. Suhrawardi filosof kalau yang ini ya. Oke, jadi kelompok pertama Al-Kindi. Oke. Kelompok 2 Ar-Razi, kelompok 3 Al-Farabi, kelompok 4 Ibnu Miskawai, kelompok 5 Ibnu Sina, kelompok 6 Al-Ghazali, kelompok 7 Suhrawardi Al-Maktul, kelompok 8 Ibnu Bajjah, kelompok 9 Ibnu Tufail, kelompok 10 Ibnu Rushd, kelompok 11 Nasiruddin At-Tusi. Oke? Jadi teman-teman sekalian semuanya dibagi ke dalam 11 kelompok ya. Minggu depan sudah mulai Al-Kindi ya. Jadi yang dibahas di Al-Kindi itu yang pertama biografinya jelas ya, biografi secara hidup dan seterusnya. Terus kemudian pokok-pokok pemikirannya. Pokok-pokok pemikiran. Pemikirannya pemikiran filsafat, bukan pemikiran yang lain ya. Pemikiran yang lain boleh dibahas, itu hanya penunjang saja. Tapi yang terpenting adalah
filsafatnya. Misalnya Ibnu Sina nih, Ibnu Sina kan pakar kedokteran ya, pakar teologi dan seterusnya. Tetapi yang kita bahas adalah filsafat Islamnya. Oke, Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.